Kamboja adalah salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang masih mempertahankan bentuk negara kerajaan di era monarki modern seperti sekarang ini. Negara monarki konstitusional yang dikepalai oleh seorang raja ini merupakan penerus Kekaisaran Khmer yang menurut catatan sejarah disebut pernah menguasai seluruh semenanjung Indochina antara abad ke-11 dan 14. Sama seperti di wilayah negara lain. Di kawasan tersebut, komunitas warga Muslim juga sempat tumbuh subur di Kamboja. Tapi sayang, nasib mereka tak seberuntung saudaranya sesama Muslim seperti di Indonesia, Malaysia, maupun Brunei yang sekarang. Keberadaan mereka kian terkikis nyaris habis saat pecah perang saudara pada tahun 1975. Lantas, bagaimana nasib umat Islam di Kamboja sekarang? Dirangkum dari berbagai sumber, simak ulasannya berikut ini. Jejak Islam di Kamboja sudah ada sejak berabad-abad silam. Tepatnya, pada abad ke-11 Masehi. Agama ini disebarkan oleh masyarakat suku Cham yang berasal dari kerajaan Champa, yang wilayah kekuasaannya meliputi Vietnam sekarang. Mayoritas orang-orang dari suku Cham sendiri beragama Islam. Mereka juga memegang peran penting di kerajaan Champa. Yang perlu Anda tahu, selama berdirinya kerajaan Champa punya musuh abadi, yaitu bangsa Khmer yang berasal dari Kamboja. Konflik di antara keduanya pun sudah berlangsung selama ratusan tahun. Puncaknya adalah ketika kota Vijaya berhasil dihancurkan oleh Kekaisaran Khmer pada abad ke-15. Kehancuran Vijaya pun menimbulkan dampak yang mengerikan. Diperkirakan lebih kurang 60.000 orang Champa tewas dan sisanya dijadikan sebagai budak oleh bangsa Khmer. Gara-gara perang itulah, banyak warga dari suku Cham yang terpaksa bermigrasi ke berbagai penjuru negeri tetangga, seperti Malaka dan Sumatera. Adapun mereka yang tertawan, dibawa ke Kamboja untuk dijadikan budak. Banyak di antara mereka yang tinggal di wilayah Kamboja bagian timur. Jejak mereka pun masih ada sampai sekarang, yaitu di Kampung Cham. Wilayah tersebut kini menjadi salah satu ibu kota provinsi di Kamboja. Kampung Cham merupakan kota ke-6 terbesar di Kamboja dengan total populasi mencapai lebih dari 60.000 jiwa pada tahun 2006. Bersebelahan dengan Sungai Mekong, 124 km arah timur laut dari Phnom Penh. Ada pula yang menyebut bahwa Kampung Cham merupakan tempat kelahiran Sunan Gresik. Sumber lain menyebut, garis keturunan suku Cham terhubung hingga ayah mertua Nabi Muhammad, yaitu Jassi bin Riyab. Ia adalah ayah dari Zainab, salah satu istri Nabi Muhammad. Pendapat itu dikaitkan dengan arus kedatangan para sahabat Nabi ke Indochina pada tahun 617 hingga 618 Masehi dari Abisinia melalui jalur laut. Pada awal kedatangannya di Kamboja, para Muslim Cham kemudian berbaur dengan komunitas Muslim lain yang belakangan ada di Kamboja, yaitu komunitas Muslim Melayu Nusantara dan kawasan yang sekarang bernama Malaysia. Datang sebagai tawanan bangsa Khmer, sejak itu pula umat Muslim dari suku Cham yang tinggal di Kamboja pun mulai mengalami penderitaan demi penderitaan. Mereka menjadi kaum minoritas dan tersingkirkan di sana. Tak ayal bila perkembangan Islam di Kamboja pun tak secemerlang di wilayah Nusantara. Berada di bawah bayang-bayang kaum mayoritas Buddha, lambat laun Islam mulai berkembang. Kaum Arab, kaum imigran dari anak benua India, dan pribumi yang masuk Islam juga menjadi bagian dari komunitas Muslim di Kamboja saat ini. Puncaknya adalah pada tahun 1975, Islam sudah sangat berkembang di Kamboja. Itu bisa diketahui dari berdirinya ratusan masjid dengan sekitar 300 guru agama dan 300 khotib. Diperkirakan, populasi Muslim di Kamboja mencapai 150.000 hingga 200.000 jiwa.
Banyak di antara guru agama yang belajar di Malaysia dan beragam universitas Islam di Kairo, India, maupun Madinah. Namun, komunitas Muslim di sana kembali mengalami tekanan, dan kali ini jauh lebih parah. Saking parahnya, jumlah mereka nyaris terkikis habis. Yaitu, saat tampuk kekuasaan Kamboja jatuh ke tangan rezim komunis Khmer Merah yang sangat otoriter, kejam, dan bengis. Khmer Merah menggunakan pola yang konsisten untuk membunuh orang-orang Cham. Mereka juga memaksa etnis Cham untuk kerja paksa. Sebagian yang tertangkap juga disiksa, dan tak jarang ada juga yang sampai dibunuh lantaran dituduh melakukan perlawanan atau pemberontakan pada Partai Komunis rezim Khmer Merah. Tak hanya pemeluk Islam, semua penganut agama termasuk Buddha juga dianiaya. Waktu itu, tak kurang dari 132 masjid dihancurkan dan umat Islam di Kamboja tidak dibolehkan beribadah. Sudah begitu, mereka juga dipaksa untuk mengingkari keimanan mereka terhadap Islam. Mereka dipaksa makan babi, dan dibunuh jika menolak. Saking kejamnya rezim tersebut, Kamboja sampai mendapat julukan neraka dunia. Hanya dalam kurun waktu 4 tahun rezim Khmer Merah berkuasa, tak kurang dari 2 juta nyawa melayang. Setelah rezim Khmer Merah tumbang, lambat namun pasti, komunitas Muslim di Kamboja kembali tumbuh. Menurut data Pew Research Center, jumlah Muslim di Kamboja pada 2009 mencapai 236.000 atau 1,6% dari total populasi negara tersebut. Namun, menurut Ketua Senat Mahasiswa Muslim Kamboja, Alvin, populasi Muslim di sana diperkirakan mencapai 5%. Kebanyakan merupakan etnis Cham dan Melayu yang merupakan kelompok minoritas di Kamboja. Data yang diperoleh Pew Research Center pada 2009 itu meningkat dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2008, jumlah Muslim di Kamboja tercatat 321.000 jiwa. Mayoritas di antara mereka adalah Sunni bermazhab Syafi'i yang kebanyakan tinggal di provinsi Kampong Cham. Semoga saja populasi Muslim Kamboja semakin meningkat dan sejarah kelam tak terulang kembali. Mereka kini hidup berdampingan dengan mayoritas kaum Buddha Kamboja di bawah kekuasaan Raja Sihamoni yang seorang Buddha. Semoga ada hikmah serta pelajaran berharga yang dapat kita petik dari video kali ini. Sampai jumpa lagi di video menarik lainnya dari kanal ini. Jangan lewatkan juga video terbaru dari kanal Toyibah. Salam sejahtera selalu buat Anda sekalian. Terima kasih.